Halo? Bribtu Putri? Iya, ini gue Coki, udah nyampe. Ini gue kemana nih dari sini? Iya, oke. Ke lantai 3, podcast. Oke. Bribtu pakai baju apa? Waduh, ya jelas polisi dong. Rambutnya maksudnya. Pakai baju polisi, rambutnya pendek. Sepertinya polisi lain juga seperti itu, tapi coba nanti saya cari aja deh kalau gitu. Oke, pokoknya ke lantai 3 ya. Oke, siap. Mantap. Oke. 3, 2, 1, in aja. Halo sahabat esensi, salam lalu lintas. Kembali lagi. Permisi. Iya, Bribtu Putri bukan Putri. Oh, saya Bribtu Sarah. Aduh, salah Oh, lagi. podcast ya? Iya, podcast. Di ruangan sebelah. Tuh di ruangan sebelah. Lewat sini. Iya. Sorry ya. Iya, Sorry, mohon maaf. Tapi yakin bukan Putri. Bukan. Ya sudah, ya udah salah. Ya baik pemirsa, saat ini kita akan melihat kondisi arus lalu lintas terkini. Sorry. Ya, Bribtu Putri bukan? kebetulan bukan. Oh. Ini masnya mas siapa ya? Coki yang katanya Coki. podcast. Saya Bribtu Oven. Oven. Aduh. Iya. Itu putri si kita. Aduh, Iya. mohon maaf ya Bribtu Ovelia. Iya. Ayo Bang ya. Ini mau saya bawa dulu ke studio podcast. Oh, studio. Iya. Tapi bener studio podcast ya? Iya, benar. Studio Oh, iya. podcast. Kalau ini bukan studio podcast. Oke, boleh. Sorry mengganggu waktunya. Akan dibawa. Horor bener. Studio podcast. Sebelum lanjut, support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video seru lainnya. Nah, ini dia studio podcast Wah, kita. iya. Terima Mas kasih Coki. Putri. Bagus Ya juga ya ampun. dalamnya ya. Bagus ya. Heeh. Kok bisa sih tersesat? Kan bukannya sudah pernah ke kantor polisi? Pernah, cuman kan dalam rangka yang berbeda waktu itu. Jadi ya, maklum lah, kalau kesini ada sedikit deg-degannya, jadi mungkin nervous kali, makanya tersesat. Ay, sebenarnya tuh yang nervous saya. Dari tadi tuh saya nervous Wah. banget, sumpah. Karena mau Masa? ketemu Paman Wah. Coki Pardede 666. Ya Waduh. ampun. Gimana nih, udah siap ngobrol-ngobrol? Siap. Siap ya? Siap. Nggak takut kan ngobrol sama polisi? Tinggal diedit. Lagi juga kalau polisinya saya nggak menakutkan kok. Iya, ya kan? enggak Iya. menakut. Malah biar nggak menakutkan bilang-bilang gimana. Saya punya rapid question nih buat Mas Coki Boleh? sebelum kita lanjut Mhm. nanti. Lebih seneng jadi musuh masyarakat atau jadi musuh grup WhatsApp keluarga? Jadi musuh masyarakat. Musuh masyarakat. Mendingan. Karena Kan- kalau grup WhatsApp keluarga tuh tricky. Kita keluar di-invite terus. Kita nggak pernah bisa bener-bener keluar loh dari grup WhatsApp keluarga. Iya juga ya, betul. Udah betul. gitu grup WhatsApp keluarga tuh banyak variasinya. Heeh. Ada yang nggak ada om, ada yang nggak ada tante, iya, ada yang betul. nggak ada kita. Iya, betul. Punya banyak ini. Dan juga Banyak. kan maksudnya kan kita lebih sering ketemu keluarga kan. Jadi kalau misalnya kita bermasalah sama keluarga tuh lebih ribet, lebih panjang gitu. Mendingan istilahnya ya orang mau ngomong apa juga nggak kenal ini. Tapi kalau bisa jangan sampai jadi musuh masyarakat. Ya enggak lah, musuhnya paling ya introvert aja. Introvert juga musuh masyarakat lagi. Iya ya, betul. Karena Orang dia diajak introvert kerja tuh- bakti, malah introvert. Orang introvert mana pernah kerja bakti. Tretan Muslim atau Dustin Tiffany? Tretan Muslim. Alasannya? Dustin saya bingung deh ngomong apa kebanyakan. Iya, tapi emangnya sih. Saya juga bingung tuh. Ya memang perlu kesabaran yang senior juga untuk berbicara sama Dustin. Jadi ibaratnya ada yang pawang buaya, yang gitu-gitu lah yang cocok sama Dustin. Oke, kita lanjut ya. Boleh. Kalau saya tidak bergabung sebagai komika, saya akan menjadi Yang Anda tahan mungkin. karena pengangguran. Karena pengangguran dan tidak ada kegiatan positif, akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, Kriminal. mungkin, kriminal. Dan itulah jadi poinnya adalah kegiatan-kegiatan apapun selama outputnya positif kan bisa menyenangkan buat semua orang kan, Iya, maksudnya betul kan. sekali. Dan ibadah hitung-hitung, Betul. menyenangkan semua orang. jangan banyak gabut, bahaya banyak gabut. Kenapa? Kok Kalau kenapa? banyak gabut tuh kecenderungannya tuh melakukan hal yang negatif jadinya. Mendingan ada melakukan sesuatu yang produktif aja gitu.
Kalau saja tidak ada kasus tentang babi kurma, Ya, saya akan tidak akan takut ke sini sih kayaknya. Ini masih takut. Bukan takut, nervous aja, Oh, iya, oke. nervous. Dan ternyata semakin gue kenal, ternyata tidak menakutkan itu kok. Iya, enggak kan? Kadang-kadang itu cuman stereotype masyarakat aja. Iya, betul. Semakin kita Kan kenal mas, sebenarnya biasa-biasa aja, aman-aman sekarang aja. juga kan polisi juga udah humanis, Mas. Jadi Iya. nggak benar. perlu ditakutkan. Betul. Harusnya tuh sama polisi tuh bersahabat. Bisa Betul. lebih dekat dengan polisi tuh lebih bagus. Dengan mengundang gua saat ini, dengan ngobrol-ngobrol kan ada usaha untuk saling mengerti. Iya, iya Itu. kan? Iya, betul. Walaupun Saya mau mengerti Mas Coki. Betul, kemarin walaupun langsung mencoba mengerti Dustin raja terakhir itu sebenarnya. Harusnya urutannya gua dulu, Iya, terus Muslim, gua baru Dustin. tadi kan katanya takut nih. Bukan takut sih, tapi nervous. Nervous. Setelah ketemu saya, gimana? Ternyata bisa diajak ngobrol kok, enak. Dan di sini kita bisa muncul saling memahami dan bisa tanda kutip saling. Nanti kita bisa saling tanya kan? Ini bisa kenapa dong. sih gini? Kenapa sih Bisa. gini? Nah, jadi ada hal yang positif yang Iya, bisa terjadi. betul. Jarang-jarang loh saya. Iya, nanya langsung, nanya via WA juga nggak apa-apa. Boleh. Tenang, nanti saya kasih nomornya, jangan sedih. boleh. Iya. Aman. Oke, lanjut. Memilih untuk tidak menikah. Ayo lo, menikah. Berapa mantan Paman Coki Pardede? Masalahnya kalau saya sebut nanti kontradiktif dengan mantan-mantannya. Tapi ada. Ada, tapi memang gue nggak Kecewa pernah. penonton, sahabat NTMC ada pasangan ya. Karena gue sengaja nggak expose. Kenapa? Karena maksudnya gue tidak ingin membawa pasangan gue ke spotlight yang dia nggak siap aja gitu. Oke. Karena biasanya kan kalau misalnya gue lagi tanda kutip aneh-aneh ya, yang diserang kan bukan cuma gue, Iya, setuju. orang-orang yang terdekat gitu. Betul. Ya biar, dan itu menurut gue konsumsi pribadi sih. Jadi gue pilah-pilah. Ada yang memang gue buka ke publik, ada yang memang gue nggak buka. Biar orang kalau nikmatin gue karyanya aja gitu. Iya, betul. Bersahabat dengan ormas atau kepolisian? Sudah jelas bersahabat dengan kepolisian. Oke. Karena kan polisi ini adalah salah satu eksekutor peraturan-peraturan yang sebenarnya untuk kebaikan masyarakat juga. Iya, setuju. Tapi bener dong. Emang bener kan? Emang benar. Emang bener. Dan mungkin karena kalau mungkin ini jawabannya kan lebih bias ya, karena kan gue juga punya history yang sedikit kurang asik lah sama ormas gitu. Oh gitu. Sama kepolisian berarti asik-asik aja ya? Sejauh ini sih iya, tergantung aja nanti pulang ke sini kemana nih abis. Tadi tuh aku belum nanya kabar loh. Aman sih, belum diserang netizen lagi. Oke. So far so good, karena belakangan ini lagi nggak terlalu punya banyak waktu main sosmed juga sih. Lagi fokus ngerjain tour, kan ada tour stand up. Siapa sih yang nggak tahu sosok Paman Coki Pardede, Terima kasih. si pemuda tersesat. Tersesat. Ya. Jadi definisi pemuda tersesatnya apa? Jadi itu sebenarnya waktu itu 2 tahun yang lalu, waktu lagi bulan puasa, itu idenya Tretan Muslim. Oke. Kita pengen bikin konten sama Habib Jafar untuk bikin konten dakwah waktu itu. Cuman gimana caranya di bulan Ramadan saat itu bikin konten dakwah tapi yang agak sedikit beda dari biasanya. Karena biasanya kan kalau kultum dan yang sejenisnya, kalau yang anak-anak seumuran kami atau 20-an gitu nonton gitu kan ngantuk. Iya. Biasanya kan, Betul. biasanya. Dan padahal sebenarnya ilmunya bagus. Iya. Nah, bagaimana caranya biar anak-anak muda nih tidak ngantuk nonton itu? Akhirnya kita kombinasikanlah dengan komedi. Oke. Makanya namanya Pemuda Tersesat. Kenapa Pemuda Tersesat? Karena Tretan Muslim merasa banyak pemuda-pemuda itu Yang nggak timbul dengan ide-ide untuk mengakali aturan agama, makanya tersesat. Misalnya pertanyaannya, kalau misalnya mandi wajib boleh nggak diganti mandi bola? Gitu pertanyaannya. Emang ada pertanyaan? Misalnya. Ada pertanyaannya. Oh, ada benar. Nah, tapi nanti Habib Jafar akan menjawab dengan serius sesuai dengan kaidah yang benar. Oke. Jadi kita tidak menganggap semua pertanyaan yang seperti itu pun kalau dijawabnya benar ada ilmunya ternyata. Oke. Jadi gitu awalnya Pemuda Tersesat. Jadi memang pemuda tersesat itu mewadahi. Itu dia, betul. Iya nggak sih? Mewadahi semua jenis Saya pertanyaan. pikir tuh pemuda tersesat tuh
Mas Coki ini pemuda tersesatnya. Betul, begitu. tapi memang di dalam peranan di konten itu gue yang jadi pemuda tersesat. Tapi Jadi- memang aslinya tersesat. Lumayan. Karena, nih gue kasih tahu Put, Iya. karena kalau kita udah mengklaim diri kita tidak tersesat, wah itu biasanya tersesat tuh. Tapi Kenapa? kalau kita bilang kita tersesat, berarti kita masih mau belajar, Mau cari tahu gitu ya. masih mau cari tahu. Iya benar. Tapi kalau misalnya kita bilang saya tidak pernah tersesat, waduh, biasanya sih itu tanda-tanda tuh. Jadi sekarang gimana nih? Sudah tercerahkan kan berarti? Apa masih aja tersesat? Masih banyak pertanyaan sih, tapi nggak setersesat dulu. Jadi memang Mas Coki ini kan berawal dari seorang stand up comedy. Mhm. Apa yang membuat Mas Coki Pardede memutuskan untuk ikut stand up comedy? Karena waktu itu 2013 ya? 2014, 2003 2014. sebenarnya join pertama itu 2012. Oke. Tapi dapat kesempatan ikut kompetisi itu 2014 waktu itu. Itu apakah memang sudah merasakan keresahan dari dulu apa gimana? Enggak, karena nggak punya bakat lain aja. Selain lucu gitu? Iya. Oke. Selain ngomong sebenarnya. Selain ngomong. Kalau masalah lucu sih kayaknya, nah ini yang menarik Put. Kalau lucu, kalau masalah komedi atau masalah lucu itu balik lagi ke referensi sih. Kayak misalnya orang ada yang suka lagu jazz, ada yang suka lagu dangdut, ada yang suka lagu pop, ada yang suka lagu rock. Jadi tuh komedi juga genrenya macam-macam. Oke. Ada yang slapstick, ada yang komedi yang sarkasme, ada yang dark jokes, ada yang macam-macam. Nah kebetulan kalau gue nih alirannya dark jokes Dark dan jokes. peminatnya ada, tapi ada juga yang nggak suka. Jadi balik lagi ke genre-genre aja sih. Saya tuh penasaran, awal pertama kali ketemu dan chemistry-nya tuh dapet sama Tretan Muslim tuh gimana tuh? Awal pertama ketemu sama Muslim itu, waktu itu kita bercanda-bercanda dan kebetulan selera humor kita sama. Oke. Karena waktu itu agak susah cari yang selera humornya sama kayak gue. Karena gue udah cenderung ke dark tuh waktu itu. Dan ternyata sama Muslim selera humornya lumayan sama. Kita punya satu visi misi yang sama. Kita cukup nyeleneh. Kita cukup tanda kutip provokatif dalam bikin konten. Akhirnya kita bikin konten. Pertama kali gue bikin konten sama Tretan Muslim itu di YouTube itu Fix Serem namanya. Fix serem. Ya, itu konten horor, tapi kita approach horor tuh dengan cara komedi dan nyeleneh. Oke. Misalnya tidak boleh pakai baju hijau di satu tempat. Kita sengaja datang ke sana pakai baju hijau. Atau misalnya di pohon ini ada penunggunya. Oke. Kita pernah ke pohon itu uji nyali pakai baju Pikachu. Jadi kayak gitu-gitu. nantang gitu ya? Memang Ya, sengaja. tapi dengan konteks komedi biasanya. Di antara Mas Coki sama Muslim. Tretan Muslim, Muslim. itu jokesnya yang paling parah siapa? Kita sebenarnya jokesnya sama-sama parah. Cuman kadang yang berani upload saya doang kayaknya. Kenapa gitu? Nggak, karena kalau Muslim kan dia masih ada filternya, dia masih bisa ngerem kadang-kadang. Kalau gua tuh kadang, ini kayaknya lucu deh. Ya ternyata lebih banyak yang nganggap itu nggak lucu daripada lucu Iya, gitu sih. betul. Kalau gua lebih impulsif kadang. Iya sebenarnya ya yang bikin jokes gua lucu adalah saat orang marah sama itu. Nah terus mau nanya suka dukanya, suka dukanya kena kasus yang kemarin tuh gimana? Lalu ada impact positif nggak yang didapat? Suka dukanya, yang namanya kasus ya pasti sukanya ada, tapi lebih banyak dukanya ya. Kalau dukanya tuh tentunya adalah pada saat itu deg-degan sih. Kita sempat dapat somasi, kita juga sempat tanda kutip dipersekusi lah. Pada saat itu, jadi kita sempat pindah ke satu tempat dan yang lain-lain. Jadi lebih deg-degan aja. Sukanya adalah ternyata tanpa kita sadari, kasus itu menjadi salah satu platform kita untuk jadi lebih kenal orang. Iya betul. Lebih Dalam hal yang baik dan dalam hal yang buruk tentunya. Betul sekali. Nah kira-kira pernah ada rasa penyesalan nggak? Ternyata Mas Coki ini dijuluki sebagai musuh masyarakat. Sebenarnya kalau nyesel dengan apa yang dilakukan sih enggak ya. Enggak. Karena menurut gue itu bagian dari pelajaran sih. Oke. Pelajaran buat diri gue sendiri, Iya, bahwa ternyata kalau kayak gini ada masalah, kalau Iya, kayak gini ada benar. masalah. Dan gue juga bisa jadi bahan pelajaran untuk orang lain juga. Iya benar. Jadi memang harus tersandung dulu. Ya, biar kita tuh betul. oh itu nggak boleh. Betul. Walaupun sebenarnya untungnya sih resikonya nggak sampai gimana banget ya. Jadi ya pelajarannya untuk diri gue, juga pelajaran buat orang lain.
Terus sebenarnya branding musuh masyarakat ini kan sebenarnya podcast kita gue punya podcast di Noise gitu, itu adalah salah satu podcast kita. Itu sebenarnya satir, kayak kita membawa satu topik yang tidak populer, tapi kita satirin gitu, kita bikin jadi jenis komedi. Misalnya contoh sombong tidak apa-apa misalnya, kita bikin judul sombong tidak apa-apa. Tapi sebenarnya bukan kita mendukung kesombongan, tapi nanti kita jelasin bahwa ya kalau kita kerja keras dan kita dapat hasilnya, ya itu bukan sombong. Jadi kita kasih edukasinya sedikit lah di sana, tapi dengan cara yang nyeleneh gitu. Karena orang tuh males kalau di preach, diajarin apa gitu, kayak apa sih gitu. Apa sih merasa paling tahu dan segala macam. Kurang lebih kayak gitu sih, iya. Tapi sekarang kapok nggak? Kapok sih enggak, tapi lebih tahu cara mainnya aja. Lebih cantik gitu ya. Mana yang potensinya bisa bahaya banget, mana yang enggak terlalu. Itu tadi ya, kalau memang pun kayak gitu tuh filternya yang tadi itu mas muslim itu. Muslim, ya? kadang muslim yang jadi filternya. Dia juga ngebantu kayak misalnya yang ini kayaknya bahaya di coba turunin, misalnya gue udah ngepost atau yang lain-lain gitu. Nah, jadi kan kalian berdua ini terkenal sebagai pelaku dark jokes, dan suka memancing banyak kontranya daripada pronya, yang bisa membuat berkecamuk di setiap pemikiran masyarakat. Bagaimana sih cara terbaik untuk orang bisa memahami itu? Sebenarnya kalau dari gua sendiri ya, sama Tretan Muslim sendiri ya, kalau ngomongin haters nih, haters bagi seorang coki itu apa? ya apa ya, haters buat gua sih Nyawa pasien melayang usai dioperasi, dokter gadungan yang ternyata satpam rumah sakit. Allahu Akbar, ya Allah. Untuk what's next-nya seorang Paman Coki Paden ini akan seperti apa? Akan tetap di genre ini kah atau bagaimana? yang jelas